A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di pembelajaran kali ini walaupun dengan secara daring. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, semoga kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah gitu dalam proses belajar mengajarnya. Dan semoga wabah virus corona ini cepat berlalu agar kita dapat belajar di kelas langsung tatap muka ya. Oke, di pertemuan kali ini Bapak membahas tentang pemodelan perangkat lunak. Nah, di bab pertama ini Bapak akan mencoba mempresentasikan atau membahas mengenai konsep pemodelan berorientasi objek. Nah, jadi di pemodelan perangkat lunak ini kita menggunakan konsep pemodelan berorientasi objek atau PBO ya. Nah, di slide berikutnya di sini ada pengertian terkait pemrograman berorientasi objek itu sendiri atau sistem OOP ini. Di sini kalian bisa baca ya dengan seksama. Nah, jadi intinya sistem berorientasi objek itu merupakan suatu sistem yang dibangun dengan membungkus komponen-komponen menjadi satu kelompok data dan fungsi. Nah, maksudnya membungkus komponen-komponen itu apa sih? Jadi sistem berorientasi objek itu atau objek orientasi itu merupakan gabungan dari beberapa objek dan membentuk suatu objek yang lebih besar atau objek yang lebih kompleks. Nah, setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut, sifat, dan komponen lainnya, serta dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini jelas ya bahwa komponen dalam suatu sistem itu dapat mewarisi atribut atau sifat. Nah, atribut di sini tuh kayak apa yang dimiliki oleh objek itu atribut, dan sifat itu si objek itu bisa ngapain, dan komponen lainnya gitu kan. Komponen lainnya adalah ya di objek, serta dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam artian objek di sini saling berinteraksi kayak gitu kan. Nah, pendekatan berorientasi objek akan melihat satu sistem yang akan dikembangkan sebagai satu kumpulan objek yang berkontribusi dengan objek-objek di dunia nyata. Berikutnya, nah di sini kita mencontohkan objeknya itu sebagai manusia. Manusia itu sebagai objek, dan yang harus kalian ketahui manusia juga terdiri dari beberapa objek. Nah, apa aja sih objeknya? Seperti tangan, kaki, mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa manusia itu bisa disebut gabungan dari beberapa objek. Sebenarnya oke lah, bisa gitu manusia itu sebagai objek, dan yang tadi disebutin kayak mata, hidung, telinga itu sebagai atributnya, bisa aja kayak gituin. Nah, seperti tadi kan objek yang besar itu dapat dibentuk dengan menggunakan beberapa objek dalam bahasa pemrograman. Objek tersebut berkomunikasi dengan saling mengirim pesan kepada objek lain dan membentuk suatu objek. Nah, maksudnya mengirim pesan itu kayak gimana sih? Kita contohkan di sini kan manusia gitu kan. Nah, orang
tersebut atau si manusia tersebut sedang memegang kamera. Nah itu tentunya ada interaksi dari objek-objek yang ada di dalam manusia. Oke, manusia bisa disebut sebagai objek, dan ada sesuatu lagi yang bisa disebut sebagai objek itu yang lebih kecil dari manusia, yaitu objeknya ke tangan kayak gitu. Kalau manusia itu pengen memegang kamera, itu objeknya itu dari objek otak interaksi ke tangan, dan objek otak tersebut mengirimkan pesan ke tangan supaya tangan itu gerak memegang kamera. Nah itu contoh sederhana dari objek. Nah berikutnya di sini ada kegiatan 1.1. Nah kegiatan 1.1 ini kalian diminta untuk menjelaskan konsep pemodelan berorientasi objek. Yang kedua, di sini ada dua kegiatannya. Yang kedua, berikan contoh penggunaan konsep berorientasi objek. Contohnya bebas, minimal 5 contoh ya, paling sedikit 5. Dan tugas ini ditulis di buku, lalu kalau udah selesai foto terus kirim ke bapak. Kirimnya bisa lewat email atau lewat WhatsApp. Oke, nanti kalau misalkan udah ditulis di buku, nanti disimpan ya. Dan insyaallah kalau misalkan kita bertemu dalam artian belajar tatap muka, nanti kegiatan 1.1 ini akan Bapak akan Bapak paraf. Oke, sekian pertemuan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.